We know about the coronavirus, called 2019 nCoV, changes hour by hour, making it hard to predict how far the virus might spread and how many people could become infected. Very serious outbreak, and it already has spread beyond China in small numbers, but most of those people seem to have been identified. We hope meninggal akibat virus corona di Cina hari ini kembali bertambah. Virus corona tak hanya membuat resah warga, tapi juga berakibat pada dibatalkannya pagelaran besar dalam rangka confirmed cases in mainland China are up 25% to over 6,000. Several countries, including France, Japan, South Korea and Morocco, have said they will evacuate their citizens from disease-stricken areas. Russia, too, has closed a large part of its border with China over fears of the virus spreading. At least 18 people have died, and there are now more than 600 confirmed cases worldwide. Almost all of them are in China. Only 10 cases have been confirmed outside China, in Japan, South Korea, Singapore, Thailand, kasus the infeksi USA, and COVID-19 di Vietnam. negaranya, kok Indonesia ini terkesan dalam tanda kutip masih aman-aman saja. Jangan rumah sakit untuk menangani pasien terjangkit virus corona secara untuk mendeteksi. Tanggal 14 itu terjadi kontak antara warga negara Jepang yang tinggal di Malaysia, kontak dengan warga negara kita karena teman dekatnya berdansa. Teman dekatnya. Ada mas, biarpun sedikit banyak alhamdulillah ada terus gitu. Tapi semenjak ada corona ini, cuma kita mengharapkan uluran orang lain aja pak. Jadi ada yang bantu ya sembako ya gitulah. Ada kalau sore untuk buka puasa pasti ada yang gitu. Ya itu aja yang kita harapkan. Cuma kalau untuk menarik beda, saya rasa 100% belum ada. Gitu. Selama niku kan mriki enten sing pendampingi nggih napa nggih asal sembako saking Kompas enten ngoten niku. Paringi sembako. Nggih, ngoten niku. Tapi sempat pernah nggak operasi gitu nggak? Atau setiap pas selama COVID ini tetap seperti normal biasa saja aktivitasnya atau? Jauh sekali. Beda sama yang kemarin. Sebelum COVID itu pasarnya sepi sekali mas, itu kan kemarin jam 2 itu udah mulai tutup semua.
hari ini kan biasa, tapi kan orang luar belum ada yang ke pasar. Setelah COVID, semua pesanan di cancel, kantor-kantor nggak ada acara, nggak ada kumpul-kumpul, jadi semua pesanan nggak ada. Tempat perkampungan nanti ada bakaran sampah gitu, kan carinya pakai magnet gitu. Nah itu kan kalau sekarang kan di lockdown semua, jadi lokasi itu habis semua mas. Jadi nggak bisa operasional. Kami hanya tinggal 3 orang, terus kalau omset pasti turun sampai 20%, tinggal 20% ya. Jadi ya ini bagaimanapun kita juga harus survive. Kita menggunakan tabungan yang sudah ada. Saya jual beli mas, jual beli apapun ya kita kerjakan, yang penting itu halal. Contohnya saya jual beli laptop, saya jual secara online, saya jual seperti itu. Tapi itu pun juga sekarang juga terkendala juga karena orang lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan pokok daripada untuk beli laptop atau HP misalnya kan seperti itu. Banyaknya, tidak semua ya, banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan pandemi COVID ini sebagai alat untuk memphk karyawannya tanpa pesangon. Ya seperti itu banyak. Sekarang ini ada banyak dapat 36.000, hampir 37.000. 37.000 buruh DIY ini buruh formal ya, kita belum ngitung informal. Itu terdampak berdasarkan data dari Iskandar. Berapa yang di PHK? 37.000. Itu kan dampaknya sangat ini melihat kondisi itu dalam COVID ini sebenarnya nggak semua perusahaan itu anjlok gitu. Pak, COVID ini ada, ini ada, buktinya banyak juga yang mati ya, ada. Tapi kita nggak meremehkan COVID ini. Tapi saya bilang ini dipolitisasi semua, dipermainkan semua nih. Makanya saya pernah mengatakan di satu media, ini ada cerita apa di balik sebuah pandemi, prakerja dan omnibus law. Nah, ini yang saya sampaikan terus ini berkali-kali. Saya melihat ini sudah sebuah kegiatan yang sudah mata rantai. Jadi kalau saya bilang omnibus itu adalah fiksi, omnibus adalah kapal Nabi Nuh, ya seperti itu. Jadi persiapkan tuh kapalnya supaya masuk orang-orang gimana caranya? Prakerja. Prakerja dari mana? Dari pandemi ini. Pandemi ini terkesan wah kocar kacir masuk prakerja. Terlihat datanya bahwasannya banyak orang-orang pengangguran nih. Nah disitulah dikatakan, baru terakhir katakan, nek kowe ra gelem pengangguran, investasi harus digalakkan. Caranya pi sahkan omnibus. Itu logik saya seperti itu. Ini udah mengarah sana. Akhirnya dampak pada yang di atas, dia tidak memberhentikan acara pembahasan omnibus dan terus dilakukan terus. Itu yang membuat kita geram. Telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Ya, PSBB itu mengatur kewajiban pemerintah yang tidak sebesar ketika karantina wilayah diterapkan. Ketika karantina wilayah diterapkan,
negara melalui pemerintah kemudian memiliki kewajiban untuk bisa memenuhi segala kebutuhan dasar masyarakat yang ada di wilayah yang dikarantina. Nah, kenapa itu tidak dipilih oleh pemerintah, melainkan lebih memilih PSBB yang di situ memang ada pembatasan, tetapi negara kemudian tidak bisa dibilang tidak bertanggung jawab penuh terhadap apapun yang dibutuhkan oleh warga di dalam area PSBB itu yang memang masih menjadi ruang yang diperdebatkan oleh sekarang. Tetapi kenapa komitmen yang sudah ditetapkan dalam undang-undang itu tidak dijalankan, itu memang menjadi pertanyaan besar yang harus selalu kita ajukan. Jadi setelah warga dan penduduk DIY sudah terdata dan sudah mendapatkan fasilitas bansos itu, berikutnya adalah mereka yang tinggal di DIY tapi bukan berKTP DIY. Ada banyak kan, mahasiswa, buruh misalkan, pegawai-pegawai rendahan itu banyak yang kemudian mereka tinggal di ngekos di walaupun kemudian menjadi catatan seharusnya mereka memang segera pindah penduduk, walaupun sementara kan bisa ada domisili yang namun itu catatan lah untuk perbaiki KTP. Faktanya kalau ada soal nyawa keselamatan itu harus diabaikan. Jadi itu jangan sampai kemudian ada manusia Indonesia dari provinsi lain meskipun itu tidak dari DIY mati kelaparan di DIY gitu, tidak sampai. Kelompok-kelompok rentan seperti pedagang dan sebagainya yang bahkan pemulung ya. Pemulung itu kan dia hanya harus keluar setiap hari itu, tukang beca dan sebagainya. Nah ini saya nggak tahu pemerintah dia apakah punya data atau tidak. Harusnya punya data itu. Kalau punya data, saya kira dia bisa bikin program untuk mereka. Apakah itu dia jangan membayangkan hanya membagi-bagi bantuan. Kenapa nggak dirancang sebuah program, crash program untuk katakanlah padat karya kepada mereka. Di saat situasi pandemi ini, menurut saya, saat negara saja selalu impor beras dengan harga murah sehingga petani tidak bisa nggak bisa bersaing dengan beras-beras impor saat pandemi dunia yang mengalami ini, negara-negara pasti akan menyetok pangannya untuk masing-masing. Pun juga logikanya kan seperti di Indonesia sendiri, kota-kota ini juga akan kabupaten kota ini juga akan menyimpan pangannya masing-masing sehingga kota ini punya duit nggak ada yang dibeli karena stok pangannya yang nggak ada. Karena kalaupun ada pasti ke depan akan menjadi harga yang sangat tinggi dan barang langka pasti akan sangat tinggi. Yang bisa membeli siapa lagi kalau bukan orang kaya kan gitu. Orang miskin, rakyat miskin kota, rakyat miskin desa selalu hanya menjadi korban yang terdampak itu. Sehingga saat kami berdiskusi ngobrol ya sangat penting untuk membuat pertanian dengan seperti yang kita lihat di TV lah, di iklan-iklan di YouTube banyak sekali pertanian lahan sempit lah, pertanian kayak jenenge bioponik, kayak namanya hidroponik lah, apa segala macam itu lah. Terus dengan adanya lahan misalnya di sini sempit, 30% kita sebenarnya di awal berpikiran karena kita juga pengen berperan di ada solidaritas pangan Jogja. Di Jogja ini ada 12 dapur 12 dapur tersebar. Nah, kita mau mengambil peran itu ke depannya. Tapi di pikiran saya kalau mau ngomong presentasi sebenarnya itu hanya 30%. 70%-nya adalah bagaimana mengingatkan kembali kepada semua orang kedaulatan atas pangan.